Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iqbal Fadilah dari Teknik Elektro 2018, NIM 22111811106. Di sini saya akan menjelaskan tentang multiplexing dan switching. Sebelumnya ada tampilannya juga. Di sini saya akan memenuhi tugas sistem telekomunikasi. Oke, yang pertama, multiplexing adalah proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk dapat ditransmisikan melalui satu communication channel atau satu saluran transmisi. Contohnya di sini ada 3 user. Ini akan masuk ke sebuah multiplexer. Nanti jadi pengirimannya hanya dilakukan satu kali pengiriman, meskipun jumlah usernya ada lebih dari satu. Namun nanti di informasi akan dimultiplexerkan menjadi sebuah informasi yang dikirimkan satu kali dalam sebuah saluran. Nantinya akan dipisahkan kembali di penerima untuk masing-masing tujuan untuk inputannya. Ada 2 teknik dasar multiplexing, yaitu yang pertama frequency division multiplexing, yang kedua time division multiplexing. Yang pertama FDM, yaitu multiplexing yang sinyal informasi ditransmisikan pada waktu yang bersamaan dengan frekuensi yang berbeda. Sinyal informasi kemudian dimodulasikan dengan gelombang pembawa yang berbeda-beda. Jadi untuk FDM ini akan menggabungkan informasi-informasi dari beberapa user. Pada gambar ini bisa dilihat ada telepon dan juga komputer yang memiliki frekuensi berbeda-beda pada masing-masing inputan yang akan masuk pada frekuensi divisio multiplexing. Nanti akan dimodulasikan dengan gelombang carrier yang berbeda-beda. Pengirimannya menggunakan satu saluran. Di sini meskipun ada 3 frekuensi yang berasal dari masing-masing input, nantinya akan dikirimkan menjadi satu dalam satu saluran secara bersamaan. FDM ini teknik multiplexing yang digunakan untuk sistem komunikasi analog. Jadi sinyal inputnya berupa sinyal analog, kemudian nanti akan dipisah di receiver. Selanjutnya ini hierarki FDM. Misal di sini ada 12 input yang akan masuk ke channel bank atau salurannya. Kemudian beberapa channel bank akan masuk ke multiplexer, kemudian beberapa multiplexer akan masuk ke multiplexer lagi, dan seterusnya. Untuk hierarkinya dapat dilihat di tabel yang ada ini, bahwa satu voice channel itu satu voice circuit, satu saluran suara atau satu user, di mana frekuensinya 0 sampai 4 kHz dengan bandwidth 4 kHz. Satu grup pada 12 voice circuit, frekuensi dengan 12 kali dari yang satu voice circuit, yaitu 60 sampai 108 kHz dengan bandwidth 48 kHz. Grup ini satu channel bank. Jadi disinilah 4 buah channel bank yang akan dimasukkan ke multiplexer dengan jumlah masing-masing multiplexer 12 voice channel. Jika ada 4, maka ada 48 voice channel, maka akan masuk ke grup di sini 5 channel bank, berarti 60 voice channel, karena satu channel bank ada 12 dengan frekuensi 5 kali dari grup, yaitu 312 sampai 552 kHz dengan bandwidth 240 kHz dengan master group di 10 grup dari supergroup, jadi 600 voice channel dengan frekuensi 564 sampai 3084 kHz. Jadi prinsip kerjanya, jika kita menggunakan multiplexer, nanti akan menciptakan level multiplexernya dari paling kecil hingga paling besar. Jumbo group makin besar levelnya, maka bandwidthnya makin besar, maka jumlah voice makin banyak, seperti jumbo group dengan jumlah 3600 voice. Lalu TDM time division multiplexing umumnya digunakan untuk sinyal digital. Beberapa sinyal input berupa deretan bit stream yang ditransmisikan melalui satu channel dengan metode bit interleave bit dari sinyal input yang dikirim satu time frame dengan menduduki time slot berbeda. Cara kerjanya seperti di sini, contoh ada 3 input dengan inputan yang berbeda-beda. Pada deret bitnya dari sumber informasi yang pertama, kedua, ketiga, jadi dapat dilihat dari bit ujung yang kanan. Pada informasi pertama itu untuk masuk pada time frame yang pertama, jadi di sini satu frame ada 3 slot masing-masing. Pada slot diisi dengan masing-masing inputan diambil dari yang paling kanan dari input 1 switch. Yang pindah ke input 2 mengambil yang paling kanan dari input kedua, yaitu 0, kemudian switch akan bergerak lagi ke input yang ketiga, akan mengambil yang paling kanan yaitu bit 1.
Jadi inputnya yang input 1 bitnya 1011. Jadi tergantung dari input dan slotnya. Lalu TDM ini ada input 1, 2, 3, N, 1, 2, 3, lalu N lagi. Ini akan masuk ke multiplexer yang TDM tadi akan dikirim dengan satu saluran untuk satu single communication channel. Jadi informasi yang dikirimkan berupa deret bit yang tergantung dengan premnya. Nanti diterima akan dipisahkan kembali. Untuk yang penjelasan tadi, untuk yang ini standar Amerika, hierarki TDM level multiplexingnya dari 24 voice channel itu masuk satu channel bank atau sistemnya disebut T1, di mana T1 memiliki 24 voice circuit untuk input awal untuk bitrate-nya 1544 KB per second. Dengan jumlah 24 voice circuit, pada T berikutnya di multiplexingnya dengan bitrate 6312. Dan berdasarkan 4 buah channel bank, jika satu channel bank 24, maka channel banknya yaitu 96 voice circuit, yaitu selanjutnya T3 sama dengan bitrate 44.736 KB per second voice per second. Voice-nya 672. Pada T4 bitrate 274.176 dengan voice circuit 4032 dan T5 bitrate-nya 560.160 dengan voice circuit 8064. Lalu selanjutnya pada standar Eropa ada bedanya. Jadi pada simbolnya di Eropa itu pakai E, di Amerika T. Yang pertama E1, bitrate 2048 KB per second dengan jumlah voice 30. Pada E2 bitrate 8448 KB per second dengan voice circuit 4 kali E1 maka 120. Dan selanjutnya bitrate E3 34.368 M4 sama dengan 139.264. Dan pada E5 565.148 dan voice circuit E3 480, E4 1920 dan E5 7680. Selanjutnya, secara umum arti switching atau dalam perusahaan telekomunikasi dikenal sebagai sentral, yaitu melakukan suatu proses hubungan antara dua pelanggaran telepon sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain. Itu untuk pengertian dari switching. Untuk penjelasan yang kedua, menurut itu switching adalah membangun hubungan atas permintaan secara individu dari pelanggaran tertentu yang memanggil kepada pelanggaran yang dipanggil atau tujuan tertentu melalui seperangkat inlets dan outlets selama hubungan tersebut dibutuhkan untuk menyalurkan informasi atau tukar-menukar informasi oleh kedua belah pihak. Elemen exchange terdiri dari cross-point matrix, yaitu menerima permintaan dari pelanggan. Pemanggil mengecek status pelanggan yang dipanggil. Selanjutnya, signaling, yaitu menentukan saluran mana yang dihubungkan. Lalu untuk kontrol, yaitu membangun hubungan melakukan penyambungan antara pemanggil dan yang dipanggil. Pada prosesnya, cross-point matrix, yaitu signaling, lalu kontrol, lalu signaling lagi, sebagai pengirim dan penerima pemancar, sebagai penerima informasi juga. Line Interface Circuit atau ILC merupakan antarmuka antara saluran pelanggan dengan sentral yang berfungsi untuk menerima indikasi panggilan dari pesawat yang memanggil dan mempersiapkan peralatan sentral atau sistem kontrol untuk memproses panggilan tersebut. ILC ini dipasang setelah pelanggan memanggil. Untuk konsentrator merupakan suatu jaringan saklar untuk mengkonsentrasikan saluran, di mana jumlah outletnya lebih sedikit dari jumlah inletnya. Misalnya, dari banyak pelanggan ke terang, grup selektor merupakan jaringan saklar yang jumlah inletnya dan outletnya sama banyak dengan fungsi untuk routing bagi panggilan yang datang. Untuk expander merupakan suatu jaringan saklar untuk menyebarkan saluran dari sedikit ke yang jumlahnya banyak. Untuk junctor merupakan penghubung antara expander atau konsentrator dengan grup selektor berupa kabel. Lalu selanjutnya, jaringan akses
merupakan penghubung antara CVE dengan core network yang berfungsi untuk menyalurkan informasi atau data dari CVE ke core network atau sebaliknya. CVE ini user yang dapat berupa komputer ataupun yang ada pada gambar itu yang berupa user, lalu masuk ke akses. Lalu setelah masuk ke akses diteruskan lagi ke core. Selanjutnya, jaringan akses tetap merupakan jaringan akses untuk menghubungkan terminal CVE yang tidak berpindah-pindah atau tetap. Lalu untuk berdasarkan media yang digunakan dibedakan, yaitu ada kabel tembaga, ada kabel koaksial, ada kabel serap optik atau yang di jalan sering disebut dengan fiber optik. Jadi dengan elemen struktur jaringan yang ada pada gambar MDF itu sebagai pendistribusi dari STO. Lalu itu STO ini lalu masuk ke rumah kabel. Lalu setelah masuk dibagi beberapa kabel sekunder. Setelah terbagi-bagi oleh distribusi poin, lalu kabel tunggal pun mendistribusikan lagi ke rumah. Ya, lalu untuk jaringan lokal, akses tembaga atau sering disebut juga dengan jar lokat merupakan jaringan akses dari sentral ke pelanggan menggunakan kabel tembaga sebagai media aksesnya dengan konfigurasi STO mendistribusi ke MDF, lalu masuk ke rumah kabel, keluarannya kabel sekunder, lalu masuk distribusi poin, lalu keluar lagi kabel tunggal, lalu masuk ke terminal pelanggan. Untuk yang terakhir ada jaringan catu. Untuk jaringan catu tidak langsung, di mana pelanggan mendapat catuan dari DP melalui rumah, kabel atau RK atau penggambaran dari jar lokat. Itu untuk penggambaran dari jar lokat ada pada tampilan. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah ataupun kurang tepat. Yang salah dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.